Bisa ini. Udah. Ya gitu. Mau ngomong apa aja bisa. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat dalam menjalani puasanya. Oke, podcast kali ini Departemen Seni Budaya Himagri Fakultas Pertanian Universitas Samudra mengangkat tema yaitu mengenal lebih dekat Duta Wisata Kota Langsa. Nah, di samping saya sudah ada Bang Ali Iqbal, di mana dia adalah Wakil 2 Duta Wisata Kota Langsa tahun 2019. Nah, untuk lebih kenal mungkin Bang Iqbal bisa perkenalkan ke teman-teman. Boleh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ali Iqbal, mahasiswa Fakultas Hukum dan sekarang masih menjabat sebagai Wakil 2 Duta Wisata Kota Langsa. Dan mungkin dalam waktu dekat ini, Bung Muklis, kita akan melakukan pergantian Duta Wisata untuk tahun 2021. Kenapa di tahun 2020 kita tidak melakukan pergantian? Ya sama-sama kita ketahui mungkin karena keadaan pandemi pada saat ini. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kita akan melakukan bincang-bincang tentunya dan juga mengupas banyak hal mengenai pengalaman dari Bang Iqbal selama mengikuti ajang Duta Wisata. Boleh ceritain nih Bang, awal mulai ikut ajang Duta Wisata itu bagaimana, kayak apakah niat dalam hati atau ada suruhan dari orang luar? Bisa ceritain Bang. Kalau diceritakan pengalaman sih sebenarnya nggak ada. Itu bukan pengalaman, itu hal yang baru mungkin yang baru saya kenal. Kalau diungkit lagi di tahun 2019 kenapa saya bisa jadi duta wisata, saya menganggap itu sebuah keberuntungan. Saya menganggap itu. Kenapa? Karena pada awalnya saya tidak pernah tahu tentang duta wisata, tidak pernah tahu hal tentang duta wisata. Tapi karena relasi teman-teman, saya terbawa untuk hadir ke dunia duta wisata. Dan tanpa persiapan, tanpa keinginan yang matang untuk menjadi seorang duta wisata, tiba-tiba menjadi seorang duta wisata. Saya menganggap pemuda yang ada di Kota Langsa hari ini bukan tidak mampu menjadi duta wisata, tetapi tidak mau. Saya menganggapnya mungkin kalau seandainya ada Waka 102, mungkin saya adalah wakil 102 di duta wisata. Ketika memang pemuda di Kota Langsa ini mau menjadi duta wisata gitu. Artinya teman-teman yang ada di luar kami, konteks 5 orang pria atau wanita yang ada di duta wisata, itu mereka lebih untuk tidak mau mencoba. Mungkin ketika semua potensi-potensi orang yang berdomisili di Kota Langsa mengikuti duta wisata, bisa saja kami ini di posisi yang ke 102, bahkan lebih daripada itu. Masih banyak potensi-potensi yang lain seperti itu sebenarnya. Ya. Dan kenapa saya bisa sampai ke sini, ke dunia pariwisata? Ini suatu hal yang nggak saya duga-duga. Karena rezeki, karena memang kalau dibilang keberuntungan sih sebenarnya nggak ada. Momennya pas dan kita sudah mempersiapkan dari jauh hari. Tapi saya mempersiapkan bukan untuk duta wisata. Tapi ketika ada momen, saya dengan persiapan itu, alhamdulillah lewat menjadi duta wisata. Itulah kira-kira gambarnya. Tidak ada persiapan yang memang benar-benar matang, tidak ada. Biasa sekali ya, tanpa ada niat, tanpa ada persiapan bisa menjadi finalis Duta Wisata. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu nih apa itu Duta Wisata. Mungkin Abang bisa jelaskan apa itu Duta Wisata, peran dan fungsinya. Kalau secara kultural, secara biasa duta wisata itu ya sebagai ikon, sebagai ikon yang memperkenalkan bagaimana wisata yang ada di Kota Langsa, bagaimana mengekspos wisata dengan berdirinya ikon ini ada di kota ini, membuat wisata yang ada di kota ini menjadi lebih luas seperti itu, supaya nilai jual kita juga lebih besar. Itu kalau secara bahasa, secara ekspos besarnya. Tapi saya merasa hari ini duta wisata itu bukan hanya sekedar menjadi seorang duta wisata. Saya rasa banyak hal yang harus dijaga, banyak hal yang harus dipertahankan ketika kita menjadi duta wisata. 5 putra-putri ini kita benar-benar harus menjaga dari segi attitude, brain, pemikiran, gagasan-gagasan yang harus kita tuangkan. Bukan hanya menjadi seorang duta wisata saja begitu. Sudah melewati testing-testing, tahapan-tahapan untuk menjadi duta wisata itu belum selesai. Saya rasa itu tidak cukup. Tapi banyak tanggung jawab ketika sudah menjadi duta wisata. Merawat itu yang susah. Menjadi duta wisata saya rasa itu sangat gampang, tapi merawat ketika sudah menjadi duta wisata itu yang susah. Begitu. Karena ketika sudah menjadi duta wisata itu kita tidak bisa melakukan sembarangan hal.
karena attitude itu sangat diperhatikan oleh masyarakat lainnya seperti itu. Begitulah kira-kira. Jadi tantangannya juga besar. Iya, Tanggung tantangannya jawabnya juga besar, yang harus dijaga itu juga lebih besar. Oke. Jadi kalau misalnya nih seseorang mau menjadi duta wisata gitu, basic apa sih yang harus dimiliki oleh orang tersebut gitu? Menjadi seorang duta wisata. Basic. Menurut saya dan menurut beberapa hal yang saya pahami dan beberapa pendapat-pendapat dari orang lain, menjadi seorang duta wisata yang paling penting adalah jiwa analisis, jiwa analisa. Analisa yang bagaimana? Menganalisa fenomena alam, menganalisa fenomena keadaan hari ini, menganalisa fenomena negara, menganalisa fenomena daerah, menganalisa fenomena politik. Karena ketika kita tes duta wisata, di situ sudah disiapkan bahwasanya ada yang tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini kan sifatnya universal. Berbicara masalah wawasan kebangsaan, kita tidak laku hari ini membahas masalah VOC, tidak lagi membahas masalah BPUPKI, tidak lagi membahas masalah revolusi. Tetapi masalah wawasan kebangsaan dia bakalan terus seiring zaman bakalan berubah. Ada saja fenomena-fenomena baru terkait masalah kebangsaan begitu. Jadi kita yang paling penting adalah menghilangkan jiwa apatis. Ketika jiwa apatis ini sudah hilang, ketika kita lebih peduli kepada masyarakat, peduli kepada negara, peduli kepada lingkungan, peduli kepada alam, maka saya rasa orang-orang yang seperti itu layak menjadi duta wisata. Bukan arti orang lain tidak layak, semua layak, tapi kita mengutamakan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tidak hanya, kita hidup ini tidak hanya hidup, bekerja, bayar cicilan, mati. Oh no, seperti itulah kira-kira gambarannya. Tapi lebih peduli kepada sekeliling seperti itu. Itulah. Kalau dikatakan menjadi duta wisata harus paham betul berbahasa Inggris, harus memang paham betul berbahasa internasional yang lainnya, harus memiliki gagasan-gagasan yang luas. Ya, itu memang penting. Tetapi kalau menurut saya yang paling penting adalah kepedulian pada diri sendiri dulu terhadap lingkungannya. Percuma saja ketika kita sudah menjadi duta wisata kalau kita tidak peduli, itu nihil, menjadi duta wisata yang nihil seperti itu. Ada serasa tidak ada seperti itu. Jadi yang paling dasar itu wawasan ya. Wawasan. Dan juga rasa penasaran untuk mencari hal yang baru. Iya, dan juga benar. rasa peduli terhadap sekitar. Iya, benar. Nah, untuk tahapan seleksi bisa dijelaskan nggak? Tahapan seleksi. Tahapan seleksi sebenarnya ini urgent tapi tidak apa saya sampaikan. Di dalam tahapan seleksi untuk menjadi seorang duta wisata itu dia setiap tahunnya bakalan ada perubahan. Seperti hari ini kami Duta Wisata 2019 sedang mempersiapkan sistem penyeleksian untuk adik-adik teman-teman yang ingin menjadi duta wisata di 2021, dan itu ada sistem-sistem yang berbeda. Waktu masa saya itu kita tahapan seleksinya itu yang dites itu yang pertama seperti wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, bahasa daerah kita dan bahasa Aceh, dan yang paling utama tes membaca Al-Quran karena kita ini daerah otonomi khusus yang dijuluki dengan Serambi Mekah gitu. Jadi tes baca Al-Quran, kemudian ada penampilan bakat apa yang kita punya setelah, dan berbagainya lagi lah pokoknya yang berhubungan dengan icon tadi. Nah, mengenai bakat tadi, kalau abang menunjukkan bakat pas ajang kemarin apa tuh? Kalau nunjukin bakat lucu sebenarnya, kalau diceritain lucu sebenarnya di media. Saya aslinya orangnya kaku di duta wisata. Bakat saya sehari-hari itu kalau di kampus saya sering orasi. Ya sering berpidato, sering ikut lomba debat gitu. Itu jadi hobi yang sering saya lakoni gitu. Jadi ketika tes duta wisata saya tidak pernah terpikir bahwasanya ada ditanya bakat. Jadi ketika ditanya bakat, ya saya jawab bakat saya orasi gitu. Pada panitia bakat saya orasi. Ya sudah disuruh orasi, ya saya orasi. Jadi bakat yang paling aneh di antara bakat-bakat yang lain gitu. Lain sendiri ya. Lain sendiri. Gitu mungkin. Nah, setelah menjadi duta wisata ya bang, ada nggak perubahan dalam diri abang dari sebelumnya? Iya. Setelah menjadi duta wisata, saya menemukan perubahan yang baru pada diri. Merasakan ada revolusi diri gitu ya. Mungkin yang saya dapatkan dari duta wisata ini
menjadi orang yang lebih disiplin. Duta wisata memang benar-benar mengajarkan kita menjadi orang yang lebih disiplin, walaupun hari ini belum disiplin. Buktinya hari ini saya juga masih telat untuk hadir ke acara ini. Tapi memang benar-benar ilmu disiplin itu saya dapat di duta wisata. Kemudian saya menjadi orang yang lebih sabar, yang menjadi orang yang lebih tenang, karena kita belajar di duta wisata, siapa yang tenang dia bakalan menang gitu. Jadi kita menguasai suasana, jangan cepat ambil emosi, jangan cepat marah, karena kita sebagai icon gitu. Bukan tidak ada ketika sudah menjadi duta wisata itu cobaan-cobaan, cibiran-cibiran itu bukan tidak ada. Ya namanya kita sudah menjadi figur, sudah menjadi panutan, sudah menjadi sorotan, itu pasti ada ketika menjadi duta wisata. Jadi kami selalu ditanamkan untuk menjadi orang yang lebih tenang, menjadi orang yang lebih sabar. Itu hal baru yang saya dapat di duta wisata. Dan wawasan-wawasan perubahan relasi itu yang paling penting. Duta wisata ini kita tidak selalu berbicara masalah uang, tetapi harta yang paling berharga di duta wisata itu adalah relasi. Begitu kira-kira. Jadi banyak keuntungannya, Iya. banyak perubahan positif dalam Iya, diri. positif. Nah, abang pernah merasa insecure nggak sih? Insecure, Nah. pernah dan sering. Apalagi terutama saya orang lapangan. Ketika saya di duta wisata, seperti yang saya katakan tadi, dari 10 kegiatan saya, 8 kegiatan saya itu di bawah terik matahari. Saya sering merasa insecure kayak saya ketika berada kembali ke kegiatan-kegiatan duta wisata yang lain seperti menjadi icon atau yang sifatnya perform atau sifatnya seperti ini, show seperti ini, saya merasa kayak saya nggak pantas gitu, saya nggak cocok. Tapi yang paling insecure yang menjadi membuat saya itu minder itu satu, ketika saya tidak memiliki, ketika ada hal baru yang saya tidak ketahui, artinya saya buta akan ilmu, itu yang membuat saya lebih malu. Hal yang abstrak tentang ilmu, ketika saya merasa saya sangat kurang ilmu untuk membahas topik ini, saya sangat kurang ilmu ketika ditanya tentang ini, saya tidak punya ilmu ketika memang ada diskusi tentang ini begitu misal. Saya tidak tahu untuk menjawabnya, saya tidak bisa memaparkan, saya merasa kayak gagal menjadi seorang duta wisata. Itu yang sering membuat saya malu, karena ketika sudah menjadi duta wisata terlalu banyak dan terlalu sering untuk melakukan ruang-ruang diskusi begitu. Dan bagaimana cara abang mengatasi rasa insecure ya? Kalau mengatasi rasa insecure sebenarnya percaya diri aja. Percaya diri, itu tetap harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, bagaimana orang lain mau percaya sama kita? Berarti di dunia ini nggak ada yang percaya sama kita. Diri ini aja nggak percaya diri aja. Oh, ketika ada kesalahan, oh mungkin di sini kesalahannya, ada yang kurang. Kalau dari segi fisik kan kita nggak bisa perbaiki, ini udah ciptaan Tuhan gitu, nggak bisa kita bawa sembarangan. Bisa, tapi dengan biaya yang sangat mahal kan gitu. Tapi kalau dari segi ilmu, oh dari sini kurangnya, ini kurang, ini yang belum saya pahami. Saya pulang belajar lagi. Tapi ketika memang saya buka diskusi, yang selalu saya hindari, ketika saya tidak paham, saya tidak akan jawab. Saya tetap bilang ini PR, nanti kita jawab lagi, nanti kita buka diskusi lagi. Nah, hal-hal kayak itu sering terjadi. Saya nggak bisa jawab ketika ada orang yang nanya, saya pending pertemuan ini, dan saya sangat punya rasa ketertarikan untuk melakukan pertemuan lagi ke depannya dengan membawa PR saya tadi gitu. Buka lagi diskusinya. Begitulah relasi itu terawat dan terjaga. Seperti itu kira-kira. Banyak orang-orang yang berkompeten, banyak orang-orang yang memang layak dan memiliki jiwa intelek yang sangat luar biasa. Tapi satu masalahnya, mereka tidak mau. Jadi saya harap ke depannya generasi-generasi muda khususnya di Kota Langsa lebih peduli masalah kepemudaan. Ya dengan salah satu wadah seperti ini bergabung menjadi duta wisata untuk membesarkan wilayah kita sendiri. Terlalu banyak orang yang apatis, terlalu banyak orang yang tidak peduli terhadap keadaan, terkhusus kepada generasi muda, maka itu adalah awal kehancuran bagi sebuah daerah ataupun sebuah bangsa. Kita tidak boleh menjadi orang yang apatis, harus peduli. Jangan terlalu harus ada inovasi. Menjadi anak muda itu harus ada inovasi. Ada yang dibuat, ada yang dijual, karena hidup itu cuma sekali, muda itu cuma sekali. Saya rasa seperti itu. Bung Lisi, Luar biasa sekali. Semoga teman-teman bisa dapat mengambil pelajarannya dan juga bisa menjadi buat motivasi buat kedepannya untuk bisa lebih mengerti potensi diri mungkin ya Bang. Iya. Terima kasih buat Bang Iqbal Iya, atas sama-sama. sharing-sharingnya. Siap. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ke depannya mungkin ya Bang. Iya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.